Dan Gibran adalah pemimpin masa depan, pemimpin yang dihina oleh orang-orang kemarin, yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan, insya Allah. Kalau Gibran ini tipe pemimpin masa depan, ya, yang diidam-idamkan oleh masyarakat banyak. Kenapa? Nggak banyak ngomong, kerjanya sama kayak bapaknya, ya. Tetapi gue rasa lebih bersih dari bapaknya. Karena orang ini kayaknya mau benar-benar ngebangun Gibran ini, mau ngebangun bangsa Indonesia. Mungkin setelah Pak Prabowo dia bisa jadi presiden. Makanya gue diriin bajak Gibran kan, barisan penjaga Gibran sampai dia jadi presiden. Istilahnya gitu. Kalau Gibran kan dia orang nggak banyak ngomong, membangun, lihat kota Solo dibangun sama dia, lihat sekarang perubahannya. Tuh, jadi gue optimis lah kalau Prabowo dan Gibran yang megang Indonesia ini, optimis banget. Dan Gibran adalah pemimpin masa depan, pemimpin yang dihina oleh orang-orang kemarin, yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Insya Allah Gibran jadi pemimpin. Itu karena kita rindu pada sosok Pak Jokowi yang telah membangun Indonesia ini dengan baik. Ya, obatnya adalah Gibran. Kalau kita rindu dengan Jokowi, ada pengobatnya, yaitu Gibran, calon pemimpin masa depan. Tapi dengan bicara pengalaman, emang udah siap Bang untuk jadi presiden seorang Gibran? Karena kan ini Indonesia Bang, bukan daerah. Memimpin negara sama dengan memimpin rumah tangga. Kalau laki-laki udah balik, bisa berumah tangga. Artinya kalau laki-laki sudah berumah tangga bisa memimpin negaranya. Gitu. Negara adalah seluruh yang ada di dalam negara itu, baik air, tanah, manusia dan lain, itulah negara. Nah, Gibran bagian daripada negara. Gitu. Jadi di sini tidak ada lagi kalimat-kalimat yang miring-miring tentang Gibran ya. Untuk ke depan Gibran sudah menjadi wakil presiden yang sah secara konstitusional. Yang ada sekarang generasi muda yang nonton TikTok, kalau beli paket nonton pergerakan Gibran, bagaimana caranya beliau bisa menjadi orang yang sukses. Dari anak orang tukang kayu biasa, jadi anak wali kota, jadi anak gubernur, jadi anak presiden, dan jadi wakil presiden. Jangan dibenci Gibran itu, harus dicontoh. Gitu loh. Contoh seperti saya. Saya dari pengamen Bulungan, ya kan? Dari orang yang tinggal di kolong jembatan, naik menjadi ketua organisasi, lalu naik jadi pengacara top, lalu jadi jutawan dan miliarder. Bahkan triliuner sekarang. Wih, saya gila. Berat nggak tuh kalau ngomong? Ya ngomong nggak bayar ini. Gitu Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus belajar di orang yang sukses. Kalau tiktoker ini nggak belajar di orang sukses seperti saya dan Gibran, ya say goodbye aja lah, gitu. Kalian nggak akan bisa hidup senang. Jadi pesan gue untuk masyarakat, jangan mencibir Gibran ya, karena Gibran adalah sosok pemuda yang perlu diteladani. Ya, ingat, negara di Timur Tengah ada beberapa pemimpin yang dari kaum milenial. Beri kesempatan kaum milenial. Kenapa enggak? Maroko itu presidennya umurnya 17 tahun loh. Dari 16 tahun dia udah jadi presiden. Lalu naik ke 17 tahun. Maroko. Belum yang lain-lainnya. Artinya kita jangan inilah, kita belajar berpikiran modern gitu. Berpikiran modern bahwa milenial ini juga banyak yang bisa memimpin daripada orang-orang tua yang korup kan gitu. Ingat ya, Cina baru bisa maju menghabisi pejabat yang korup 3 generasi loh, baru dia bisa maju. Kenapa kita harus memiara pejabat-pejabat yang tua yang korup gitu? Kalau pemudanya masih bisa tidak korup gitu, angkat aja pemuda-pemuda yang tidak korup. Ngapain kita bertahan di pejabat ini? Bosan pejabat itu mulu, itu korupsi lagi. Rubah negara ini. Mumpung Pak Prabowo ini memimpin, rubah, kesempatan kita berubah.